Tidak semua rumah tangga yang terlihat bahagia, benar-benar bahagia. Di balik senyum yang dipajang ke dunia, sering tersembunyi luka yang dipendam sendirian. Cerita ini bukan tentang orang jahat, bukan juga tentang cinta yang sederhana. Ini adalah kisah tentang kesepian, tentang perhatian yang datang terlambat, dan tentang perselingkuhan yang menghancurkan segalanya, perlahan, tanpa suara. Dengarkan sampai akhir, karena mungkin cerita ini lebih dekat dengan kehidupan kita daripada yang kita kira. Tidak ada yang pernah mengira rumah itu menyimpan luka. Dari luar, semuanya tampak sempurna, bahkan nyaris membuat iri. Cat rumah masih terlihat bersih, pagar besi selalu tertutup rapi, dan setiap sore terdengar suara anak-anak bermain di halaman. Tetangga sering berkata, "Enak ya hidupnya, rumah tangganya adem." Arman, 39 tahun, adalah sosok suami yang terlihat bertanggung jawab. Setiap pagi ia berangkat kerja dengan kemeja rapi dan sepatu mengkilap. Ia jarang terlibat gosip, dikenal pendiam tapi sopan. Di mata orang lain, Arman adalah contoh kepala keluarga yang bekerja keras demi istri dan anak-anaknya. Sementara itu, Nadia, istrinya, selalu tampil ramah. Senyumnya tak pernah lepas saat menyapa tetangga atau menghadiri acara sekolah anak. Media sosialnya penuh foto keluarga, makan bersama, liburan singkat, ulang tahun anak. Tak ada satupun yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, senyum itu bukan tanda bahagia. Itu adalah senyum bertahan. Di balik pintu rumah yang tertutup rapat setiap malam, Nadia sering duduk sendiri di ruang tamu, menatap televisi yang menyala tanpa benar-benar ia tonton. Arman biasanya sudah tertidur di kamar, punggungnya menghadap Nadia, tanpa obrolan, tanpa sentuhan. Mereka tinggal serumah, tapi seperti dua orang asing yang kebetulan berbagi atap. Pernikahan mereka dulu tidak seperti ini. Ada masa ketika Arman pulang dengan cerita, ketika Nadia menunggu dengan secangkir teh hangat. Ada tawa kecil sebelum tidur, ada rencana masa depan yang dibicarakan pelan-pelan. Namun, waktu menggerus segalanya. Kesibukan Arman semakin padat. Target kerja, tekanan atasan, dan kelelahan membuatnya lebih banyak diam. Ia merasa tanggung jawabnya hanya satu, memenuhi kebutuhan keluarga. Soal perasaan, ia pikir itu akan berjalan dengan sendirinya. Ia salah. Nadia tidak pernah menuntut kemewahan. Ia hanya ingin didengar, ingin ditemani, ingin dipeluk tanpa harus meminta. Tapi setiap kali ia mencoba membuka percakapan, Arman selalu menjawab singkat, atau malah sibuk dengan ponselnya. Lama-lama, Nadia berhenti berbicara. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, mereka makan bersama dalam diam. Suara sendok beradu dengan piring terdengar lebih keras daripada biasanya. Anak-anak sudah selesai lebih dulu dan masuk kamar. Nadia menatap Arman sejenak, berharap ada satu pertanyaan sederhana. "Hari ini capek?" Atau sekedar, "Kamu kenapa kelihatan murung?" Tapi Arman bangkit dari kursinya tanpa berkata apa-apa. Ia hanya berkata pelan, "Aku capek, mau istirahat." Nadia mengangguk. Ia selalu mengangguk. Saat Arman menghilang ke kamar, Nadia duduk sendiri di meja makan. Tangannya gemetar ringan, dadanya terasa sesak, tapi air mata tak kunjung jatuh. Ia sudah terlalu sering menahannya. Disinilah semuanya bermula. Bukan dari niat buruk, bukan dari nafsu, melainkan dari kesepian yang dibiarkan tumbuh terlalu lama. Malam semakin larut, rumah terasa sunyi. Nadia mengambil ponselnya, membuka layar tanpa tujuan. Jarinya berhenti pada satu nama lama di daftar kontak, nama yang sudah bertahun-tahun tak ia sentuh. Nama itu membawa kenangan. Kenangan tentang seseorang yang dulu pernah mendengarkannya dengan penuh perhatian. Nadia menatap layar cukup lama. Hatinya berdebat. Ia tahu ini berbahaya. Ia tahu ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang tidak seharusnya. Namun rasa sepi lebih kuat daripada logika. Dengan napas tertahan,
Ia membuka pesan lama itu. Dan disitulah, tanpa ia sadari, retakan kecil dalam rumah tangganya berubah menjadi celah yang perlahan akan menghancurkan segalanya. Bab ini bukan tentang perselingkuhan. Ini tentang bagaimana pengkhianatan seringkali dimulai dari perasaan yang diabaikan. Awalnya, Nadia masih bisa mengendalikan dirinya. Ia berkata dalam hati bahwa ini hanya sementara, hanya teman bicara, hanya tempat berbagi, tidak lebih. Namun, perasaan tidak pernah mau mendengar alasan. Setiap pagi, sebelum Arman terbangun, Nadia sudah lebih dulu mengecek ponselnya. Ia menunggu satu hal kecil, pesan dari Dimas. Jika pesan itu belum datang, ada rasa gelisah yang sulit ia jelaskan. Jika pesan itu muncul, dadanya terasa ringan, seolah hari itu akan baik-baik saja. Ia mulai menggantungkan suasana hatinya pada seseorang yang bukan suaminya. Dimas tahu kapan harus hadir. Ia tidak memaksa, tidak menekan, tapi selalu ada. Ia membaca setiap cerita Nadia dengan penuh perhatian. Ketika Nadia mengeluh lelah, Dimas mendengarkan. Ketika Nadia bercerita tentang rumah tangganya, Dimas tidak menghakimi. Perhatian itu terasa seperti obat. Obat yang menenangkan, tapi perlahan membuat candu. Nadia mulai menyimpan ponselnya lebih dekat. Ia panik jika baterai hampir habis. Ia menghapus pesan-pesan tertentu, bukan karena ada yang terlalu vulgar, tapi karena ia tahu ini tidak pantas dilihat Arman. Setiap kebohongan kecil membuat kebohongan berikutnya terasa lebih mudah. Di rumah, Nadia berubah. Ia tetap menjalankan kewajibannya, tapi pikirannya sering melayang. Saat Arman berbicara, Nadia menjawab seperlunya. Ia merasa bersalah, tapi juga merasa kosong. Arman mulai merasakan jarak yang semakin nyata. Ia mencoba lebih sering berada di rumah, tapi kehangatan itu tidak kembali. Nadia seolah hadir secara fisik, tapi tidak secara emosional. Tanpa sadar, Arman dan Nadia sama-sama menjauh, dengan cara yang berbeda. Suatu sore, Dimas mengajak Nadia bertemu. Hanya sebentar, katanya. Hanya ingin melihat wajah yang selama ini hanya ada di layar. Nadia menolak. Ia tahu ini batas yang tidak boleh dilewati. Namun ajakan itu terus terngiang di kepalanya. Ia merasa rindu pada seseorang yang seharusnya tidak ia rindukan. Ia membenci dirinya sendiri karena perasaan itu. Malam itu, Nadia tidak bisa tidur. Ia memikirkan Dimas dan memikirkan Arman, dua dunia yang kini bertabrakan di kepalanya. Beberapa hari kemudian, Nadia akhirnya mengiyakan pertemuan itu. Bukan karena berani, tapi karena lelah melawan. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang sepi. Tidak ada sentuhan, tidak ada pelukan. Hanya tatapan yang terlalu lama dan percakapan yang terlalu dalam. Saat Dimas tersenyum dan memanggil namanya dengan lembut, Nadia merasakan sesuatu yang sudah lama mati dalam dirinya. Perasaan diinginkan. Saat itu, ia tahu, ini bukan lagi sekedar teman. Sepulang dari pertemuan itu, Nadia merasa bersalah luar biasa. Ia menatap wajah Arman yang sedang menonton televisi. Arman tersenyum kecil padanya, tanpa tahu apapun. Senyum itu membuat dada Nadia sesak. Ia ingin jujur, tapi ia juga takut kehilangan. Malam itu, Nadia menangis diam-diam di kamar mandi. Bukan karena menyesal sepenuhnya, tapi karena ia sadar ia sudah terlalu jauh untuk kembali seperti semula. Dimas semakin sering hadir, Arman semakin sering terasa jauh. Nadia terjebak di antara dua dunia, dunia nyata yang penuh tanggung jawab dan dunia rahasia yang memberinya rasa hidup. Ketergantungan itu bukan lagi tentang cinta, ia tentang kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi. Dan kebutuhan itu perlahan akan menuntunnya pada pengkhianatan yang lebih besar. Kesepian itu tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh pelan, mengendap di sudut hati, hingga suatu hari terasa terlalu berat untuk diabaikan. Pagi-pagi Nadia tetap menjalani perannya seperti biasa, menyiapkan sarapan, membangunkan anak-anak, memastikan seragam rapi. Dari luar, tak ada yang berubah. Arman masih mencium kening anak-anak sebelum berangkat kerja. Nadia masih melambaikan tangan dari teras.
Namun setelah pintu tertutup dan suara motor Arman menjauh, rumah kembali sunyi. Sunyi yang menekan. Nadia berdiri lama di ruang tamu, memandang foto keluarga di dinding. Senyum di foto itu terasa asing. Ia bertanya dalam hati, kapan terakhir kali senyum itu nyata? Siang hari adalah waktu paling berat. Anak-anak di sekolah, rumah kosong, pikiran Nadia berisik. Ia mencoba mengalihkan diri, membersihkan rumah, menonton televisi, membuka media sosial. Tapi rasa sepi tetap mengikutinya kemanapun ia pergi. Tanpa sadar, jarinya kembali membuka ponsel. Nama itu muncul lagi. Dimas. Nama yang sudah lama ia kubur bersama kenangan masa lalu. Dulu, Dimas adalah seseorang yang membuatnya merasa dihargai. Bukan karena harta, bukan karena janji besar, tapi karena perhatian sederhana. Nadia menatap layar lama sekali. Tidak ada niat jahat, hanya ingin tahu kabarnya. Dengan ragu, ia mengetik satu kalimat pendek. "Apa kabar?" Pesan itu terkirim, dan detik itu pula, sesuatu di dalam dirinya bergetar. Balasan datang tak lama kemudian. "Baik, kamu sendiri gimana?" Kalimat sederhana itu membuat dada Nadia terasa hangat. Tidak ada kata mesra, tidak ada rayuan, tapi ada perhatian, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Percakapan mereka mengalir. Awalnya tentang hal-hal ringan, pekerjaan, keluarga, kabar lama. Dimas bertanya, mendengarkan, dan menanggapi dengan tulus. Nadia merasa dihargai, merasa dilihat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tertawa kecil sendirian. Ia tahu ini salah, ia tahu ini berbahaya, tapi ia juga tahu ia sangat membutuhkannya. Hari-hari berikutnya pesan itu menjadi rutinitas. Setiap pagi, setiap siang, setiap kali kesepian datang, Dimas selalu ada. Selalu merespons, selalu memberi ruang bagi Nadia untuk menjadi dirinya sendiri. Perhatian itu perlahan berubah menjadi ketergantungan. Jika pesan Dimas belum dibalas, Nadia merasa gelisah. Jika ponselnya tidak berbunyi, hatinya terasa kosong. Sementara itu hubungannya dengan Arman semakin renggang. Arman pulang semakin larut. Ketika Nadia mencoba bercerita, Arman hanya mengangguk, setengah mendengar. Tanpa disadari, Nadia mulai membandingkan, dan perbandingan itu selalu menyakitkan. Suatu malam, saat Arman tertidur lelap, Nadia masih terjaga. Ponselnya ada di tangan. Dimas sedang online. Mereka berbicara tentang rasa lelah, tentang pernikahan, tentang perasaan yang tak pernah terucap. Dimas berkata pelan melalui pesan, "Kamu pantas bahagia, Nat." Kalimat itu menusuk sekaligus menguatkan. Nadia menangis tanpa suara. Ia tahu ini bukan lagi sekedar obrolan. Ini sudah menjadi ikatan emosional. Dan ikatan itu, meski belum tersentuh fisik, sudah merupakan bentuk pengkhianatan. Di sisi lain, Arman mulai merasakan sesuatu yang tak beres. Nadia lebih sering tersenyum pada ponselnya daripadanya. Ia menjadi lebih pendiam di rumah, tapi terlihat hidup di layar kecil itu. Namun Arman memilih diam. Ia tidak ingin curiga. Ia tidak ingin merusak gambaran rumah tangga yang selama ini ia jaga. Diamnya Arman menjadi ruang kosong. Dan ruang kosong itu diisi oleh orang lain. Malam itu sebelum tidur, Nadia menatap wajah Arman yang terlelap. Ada rasa bersalah, ada takut, ada cinta yang belum sepenuhnya mati. Tapi ada juga rasa lain, rasa diperhatikan, dipahami, dan diinginkan. Nadia menutup mata dengan hati berantakan. Ia belum melakukan apa-apa secara fisik, tapi hatinya sudah melangkah terlalu jauh. Bab ini adalah awal hadirnya orang ketiga, bukan sebagai penjahat, melainkan sebagai pengisi ruang yang dibiarkan kosong terlalu lama. Pada awalnya, Nadia masih merasa bersalah setiap kali berbohong. Dadanya berdebar, tangannya dingin, dan matanya menghindar setiap kali Arman bertanya. Namun rasa bersalah itu tidak bertahan lama.
Seiring waktu, kebohongan menjadi lebih halus dan terasa lebih ringan untuk diucapkan. Ia mulai mengatur hidupnya dengan dua wajah. Di hadapan Arman dan anak-anak, Nadia tetap menjadi istri dan ibu yang terlihat baik-baik saja. Ia menyiapkan makanan, mengantar anak, dan menghadiri acara keluarga. Senyumnya tetap terpasang, suaranya tetap lembut. Namun di balik itu, hidupnya dipenuhi pesan-pesan rahasia dan alasan palsu. Nadia mulai menciptakan jadwal baru. Katanya arisan, katanya membantu teman, katanya ada urusan mendadak. Arman jarang mempertanyakan. Ia percaya, atau mungkin ia memilih percaya, karena curiga berarti membuka pintu pada kenyataan yang menakutkan. Setiap kali Nadia pergi, Arman hanya mengangguk. Dan setiap anggukan itu membuat Nadia merasa semakin bebas dan semakin bersalah. Hubungannya dengan Dimas semakin intens. Pesan-pesan mereka kini tidak lagi sekedar curhat. Ada kalimat rindu yang diselipkan. Ada perhatian yang lebih personal. Ada janji samar yang tidak pernah diucapkan secara langsung, tapi sama-sama dipahami. Dimas tidak pernah memaksa Nadia meninggalkan keluarganya. Ia hanya berkata, "Aku selalu ada buat kamu." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi penuh jebakan. Di rumah suasana semakin dingin. Arman mulai mencoba mendekat. Ia mengajak Nadia berbicara, bertanya tentang perasaannya, mencoba menghidupkan kembali sesuatu yang sudah lama mati. Namun setiap usaha Arman terasa terlambat. Nadia sudah terlalu lelah. Ia merasa Arman baru peduli setelah semuanya retak. Setiap percakapan berakhir tanpa solusi. Hanya keheningan yang semakin tebal. Anak-anak mulai merasakan perubahan. Mereka melihat ibunya sering melamun dan ayahnya semakin pendiam. Rumah yang dulu penuh tawa kini terasa berat. Suatu malam, anak bungsu mereka memeluk Nadia dan bertanya, "Ibu kenapa sering sedih?" Pertanyaan itu menghantam hati Nadia. Namun, alih-alih jujur, ia hanya tersenyum dan berkata, "Ibu capek, Nak." Kebohongan itu tidak hanya untuk Arman, tapi juga untuk anak-anaknya sendiri. Suatu hari Arman pulang lebih awal. Nadia belum siap. Ponselnya terletak di sofa, layar masih menyala. Pesan dari Dimas masuk. Nadia panik. Ia segera mengambil ponsel itu sebelum Arman sempat melihat jelas. Jantungnya berdegup kencang. Arman melihat kegugupan itu. Untuk pertama kalinya, kecurigaan benar-benar muncul. Namun ia tetap diam, diam yang penuh tanya. Malam itu, saat Nadia tertidur, Arman duduk di ruang tamu sendirian. Ia menatap dinding kosong, memutar ulang kejadian-kejadian kecil yang selama ini ia abaikan. Ada sesuatu yang salah, ia merasakannya. Sementara itu, Nadia tertidur dengan gelisah. Mimpi-mimpinya dipenuhi rasa takut. Ia tahu, kebohongan tidak bisa disembunyikan selamanya. Namun esok pagi, ia kembali tersenyum, kembali berbohong, kembali menjalani dua kehidupan. Disinilah titik berbahaya itu muncul, saat seseorang tidak lagi takut berbohong dan justru takut pada kejujuran. Malam itu hujan turun tanpa henti. Langit gelap, jalanan basah, dan udara terasa dingin, seolah alam ikut menekan hati Nadia yang sejak sore gelisah tanpa sebab yang jelas. Arman pulang lebih larut dari biasanya. Ia terlihat lelah, tapi tetap mencoba tersenyum. Nadia menyambutnya dengan wajah yang sudah ia latih. Tenang, biasa, tidak ada yang mencurigakan. Namun hatinya berantakan. Sejak siang, Dimas mengirim pesan singkat. "Aku butuh ketemu, malam ini." Nadia tidak langsung membalas. Ia tahu, pertemuan ini berbeda. Bukan lagi sekedar ngobrol, bukan lagi sekedar kopi dan cerita. Ini adalah batas terakhir. Saat makan malam, Nadia hampir tidak menyentuh makanannya. Arman menyadarinya. "Kamu kenapa?" tanya Arman pelan. Nadia menggeleng. "Cuma capek." Jawaban yang sama, jawaban yang sudah terlalu sering. Anak-anak sudah tidur, rumah menjadi senyap. Hujan masih turun,
mengetuk atap seperti hitungan waktu yang semakin sempit. Ponsel Nadia bergetar lagi. Nama Dimas muncul. Dadanya sesak. Tangannya bergemetar. Ia menatap Arman yang sedang menonton televisi. Wajah itu, wajah suami yang pernah ia cintai sepenuh hati. Ada rasa bersalah yang hampir membuatnya menangis. Namun ada juga dorongan kuat yang menariknya keluar dari rumah. "Aku mau keluar sebentar," kata Nadia akhirnya. "Teman minta ditemani. Katanya lagi butuh." Arman menoleh. "Sekarang?" Nadia mengangguk. "Iya, aku nggak lama." Arman diam sejenak, lalu mengangguk. Tidak ada larangan, tidak ada kecurigaan yang diucapkan. Kepercayaan itulah yang paling menyakitkan. Hujan sudah mulai reda saat Nadia tiba di tempat yang dijanjikan. Sebuah penginapan kecil di pinggir kota. Lampunya temaram, parkirannya sepi. Saat Nadia melihat Dimas berdiri di depan pintu, dadanya bergetar hebat. Mereka saling menatap terlalu lama. Tidak ada kata, tidak ada sapaan. Hanya keheningan yang penuh tekanan. "Aku nggak maksa," kata Dimas akhirnya. "Kalau kamu mau pulang sekarang, aku ngerti." Kalimat itu seharusnya menjadi jalan keluar, tapi Nadia tidak melangkah pergi. Ia masuk, dan pintu tertutup di belakangnya. Di dalam kamar, waktu terasa berhenti. Percakapan mereka terputus-putus. Tentang rasa lelah, tentang pernikahan, tentang hidup yang terasa hampa. Air mata Nadia jatuh. Dimas menghapusnya. Sentuhan itu sederhana, namun cukup untuk meruntuhkan pertahanan terakhir. Nadia tahu, detik itu juga ia telah mengkhianati segalanya. Suaminya, anak-anaknya, dirinya sendiri. Tidak ada kebahagiaan di sana, hanya pelarian dan kehancuran yang tertunda. Saat Nadia pulang, jam sudah lewat malam hari. Arman masih terjaga di ruang tamu. Televisi menyala, tapi suaranya dikecilkan. "Kamu dari mana?" tanya Arman pelang. Nadia terdiam sesaat, lalu berbohong lagi. "Teman nangis, aku temani." Arman menatapnya lama. Tatapan itu bukan marah, tapi kosong. "Masuklah, istirahat," kata Arman akhirnya. Kalimat singkat itu terasa seperti hukuman terberat. Di kamar mandi, Nadia menatap bayangan dirinya sendiri di cermin. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia tidak mengenali perempuan yang berdiri di depannya. Air mata akhirnya pecah. Tangis tanpa suara. Tangis penuh penyesalan. Namun semuanya sudah terjadi. Malam itu, Nadia tidur di samping Arman dengan tubuh gemetar. Jarak di antara mereka hanya beberapa senti, namun terasa seperti jurang yang tak mungkin diseberangi lagi. Pengkhianatan telah terjadi. Dan mulai malam itu, tidak ada lagi bohong kecil. Yang tersisa hanyalah kehancuran yang menunggu waktunya. Tidak ada kebohongan yang benar-benar rapi. Selalu ada celah kecil yang suatu hari terbuka. Sejak malam itu, Nadia berubah. Ia lebih pendiam, lebih mudah terkejut, dan sering melamun. Arman merasakannya. Ada jarak yang kini tidak lagi samar. Jarak itu nyata dan menyakitkan. Arman mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu ia abaikan. Cara Nadia menyembunyikan ponsel, cara ia terbangun tengah malam hanya untuk mengecek pesan. Cara senyumnya kini terasa dipaksakan. Semua itu menyatu menjadi satu pertanyaan yang terus mengganggu pikirannya. Ada apa sebenarnya? Suatu pagi, saat Nadia sedang mandi, ponselnya bergetar di meja rias. Arman tidak berniat membuka. Ia hanya ingin memindahkannya agar tidak mengganggu. Namun, layar ponsel menyala. Satu pesan masuk. Nama Dimas muncul jelas. Isinya singkat, tidak vulgar, tapi cukup untuk menghancurkan dunia Arman. "Aku masih mikirin kamu semalam." Tangan Arman gemetar, dunia terasa berputar. Ia tidak membaca pesan lain. Ia tidak perlu. Satu kalimat itu sudah menjawab semua kecurigaannya.
Arman duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke lantai. Di kepalanya, potongan-potongan kecil dari beberapa bulan terakhir tersusun rapi. Pulang larut, senyum pada ponsel, alasan yang terdengar masuk akal. Semua kebohongan itu kini telanjang. Saat Nadia keluar dari kamar mandi, rambutnya masih basah, wajahnya pucat. Ia langsung tahu, tatapan Arman tidak sama. "Ada apa?" tanya Nadia pelan, meski hatinya sudah gemetar. Arman mengangkat ponsel itu. Tangannya masih bergetar. "Siapa Dimas?" tanyanya. Keheningan jatuh seperti palu. Nadia tidak mampu menjawab. Air dari rambutnya jatuh ke lantai, tapi Nadia tidak peduli. Dadanya terasa sesak, napasnya pendek. "Aku nanya sekali lagi, siapa dia?" Air mata Nadia jatuh. Ia menangis, bukan sebagai pembelaan, tapi sebagai pengakuan. Pengakuan itu keluar pelan, terputus-putus, tentang kesepian, tentang perhatian, tentang pertemuan, tentang malam itu. Setiap kata seperti pisau bagi Arman. Ia tidak berteriak, tidak membanting barang. Ia hanya duduk, mendengarkan, dan hancur perlahan. "Jadi selama ini, aku bodoh?" tanyanya lirih. Nadia menggeleng cepat. "Bukan salah kamu, aku yang salah." Jawaban itu tidak menghibur apapun. Arman bangkit dan berjalan ke ruang tamu. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangannya gemetar hebat. Ia merasa gagal, sebagai suami, sebagai lelaki, sebagai ayah. Nadia mengikuti dari belakang, menangis, memohon. Tapi jarak di antara mereka kini bukan lagi fisik, melainkan luka yang terlalu dalam. Anak-anak terbangun oleh suara tangis. Mereka berdiri di ambang pintu kamar, bingung dan takut. "Kenapa ayah sama ibu?" tanya anak sulung dengan suara gemetar. Arman menoleh. Dadanya terasa hancur berkeping-keping. Ia tidak menjawab. Ia hanya memeluk anak-anaknya erat. Di belakang mereka, Nadia tersungkur, menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Pengkhianatannya kini melukai orang-orang yang paling tidak bersalah. Malam itu tidak ada keputusan. Tidak ada kata maaf yang cukup, tidak ada jalan keluar yang jelas. Yang ada hanyalah keheningan panjang dan rumah yang terasa lebih dingin dari sebelumnya. Kebenaran telah terungkap, dan setelah kebenaran, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Sejak malam kebenaran itu terbongkar, rumah tidak lagi sama. Udara terasa berat. Setiap sudut seakan menyimpan gema tangis dan kata-kata yang tak pernah terucap. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada teriakan. Justru keheninganlah yang paling menyiksa. Arman memilih tidur di ruang tamu. Ia membentangkan selimut tipis di sofa, memunggungi kamar yang dulu ia sebut rumah. Setiap malam, televisi menyala tanpa suara, hanya untuk mengusir pikirannya sendiri. Nadia tetap di kamar, sendiri. Tangisnya tidak lagi meledak-ledak, melainkan sunyi. Ia menangis tanpa suara, takut anak-anak mendengarnya. Rasa bersalah menekan dadanya hingga sulit bernafas. Mereka tinggal di rumah yang sama, namun terpisah oleh dinding tak kasat mata. Pagi hari menjadi saat paling canggung. Makan bersama berubah menjadi rutinitas hampa. Anak-anak duduk diam, menyadari ada sesuatu yang sangat salah. Arman hanya bicara seperlunya. Nadia menunduk, menghindari tatapan. Sendok dan piring berbunyi pelan, lebih keras daripada kata-kata yang tak berani mereka ucapkan. Anak-anak mulai berubah. Anak sulung mereka menjadi pendiam. Ia berhenti bercanda, lebih sering mengurung diri di kamar. Anak bungsu mulai sering mimpi buruk dan terbangun sambil menangis. Nadia melihat semuanya, dan setiap perubahan itu terasa seperti hukuman. Ia ingin memeluk mereka, menjelaskan segalanya, tapi ia tahu tidak ada penjelasan yang akan membuat semuanya baik-baik saja. Suatu malam, keheningan akhirnya pecah. "Apa kamu masih hubungi dia?" tanya Arman tiba-tiba, tanpa menoleh. Nadia terkejut.
Tidak, jawabnya cepat. Jujur, suara Arman rendah tapi tegas. Nadia menangis. Aku sudah berhenti. Arman terdiam lama. Ia tidak tahu apakah harus percaya. Dan ketidakpastian itu lebih menyakitkan daripada kemarahan. Pertengkaran kecil mulai muncul. Bukan ledakan besar, melainkan kalimat pendek yang tajam. Kamu kemana tadi? Kenapa lama? Kenapa ponselmu selalu kamu bawa? Setiap pertanyaan adalah luka yang dibuka ulang. Nadia merasa diawasi. Arman merasa dikhianati. Tidak ada pemenang di sini. Tetangga masih melihat mereka sebagai keluarga baik-baik saja. Nadia masih tersenyum di luar rumah. Arman masih menyapa dengan sopan. Namun begitu pintu tertutup, semuanya runtuh kembali. Malam demi malam, Arman bertanya pada dirinya sendiri, apakah luka ini bisa sembuh? Dan setiap malam pula, Nadia menyadari satu hal pahit. Penyesalan tidak bisa memutar waktu. Anak sulung mereka akhirnya bertanya langsung, kalau ayah sama ibu nggak bahagia lagi, aku sama adik gimana? Pertanyaan itu menghantam keras. Arman menahan air mata. Nadia tidak sanggup menjawab. Malam itu, untuk pertama kalinya, Arman berpikir tentang pergi. Bukan karena tidak cinta, tapi karena ia tidak lagi sanggup tinggal di tempat yang setiap sudutnya mengingatkan pada pengkhianatan. Rumah ini tidak lagi menjadi tempat pulang. Ia telah berubah menjadi medan luka, tempat setiap orang bertahan dengan cara masing-masing, dan perlahan hancur dari dalam. Keputusan itu tidak datang dalam satu malam. Ia lahir dari malam-malam panjang tanpa tidur, dari tatapan kosong, dan dari luka yang terus terbuka setiap kali Arman mencoba berpura-pura kuat. Setiap pagi Arman bangun dengan perasaan yang sama, berat, sesak, dan lelah. Ia mencoba menjalani hari seperti biasa, tapi pikirannya selalu kembali ke satu hal. Ia tidak lagi merasa aman di rumahnya sendiri. Bukan karena ancaman, melainkan karena ingatan. Setiap sudut rumah menyimpan potongan pengkhianatan. Nadia merasakan perubahan itu. Arman semakin pendiam, semakin jauh. Ia tidak lagi bertanya, tidak lagi marah, tidak lagi berharap. Dan sikap itu justru membuat Nadia panik. Ia mencoba memperbaiki segalanya. Bangun lebih pagi, menyiapkan makanan kesukaan Arman, mengajak bicara, menawarkan konseling, menangis, memohon, bersumpah tidak akan mengulanginya. Aku salah, tapi aku masih cinta, ucap Nadia dengan suara pecah. Arman menatapnya lama. Matanya lelah. Aku juga masih cinta, jawabnya pelan. Tapi, aku sudah tidak utuh. Kalimat itu menghancurkan Nadia lebih dari teriakan apapun. Malam itu, Arman duduk sendirian di ruang tamu. Di depannya sebuah koper kecil terbuka. Ia memasukkan beberapa potong pakaian dengan tangan gemetar. Nadia berdiri di ambang pintu, menangis. Kamu mau kemana? Jawab Arman. Aku butuh pergi. Bukan untuk selamanya. Tapi aku tidak bisa tinggal sekarang. Karena aku, suara Nadia hampir tak terdengar. Arman mengangguk pelan. Karena lukaku. Anak-anak terbangun oleh suara tangis. Mereka melihat koper itu. Mereka melihat wajah ayah mereka. Ayah mau pergi? Tanya anak bungsu sambil memeluk akar Arman. Arman berlutut, memeluk anak-anaknya erat. Ayah nggak ninggalin kalian. Ayah cuma butuh waktu. Nadia terduduk di lantai. Tangisnya pecah. Ia menyadari, inilah harga yang harus ia bayar. Saat Arman melangkah keluar rumah, hujan turun perlahan. Tidak deras, tapi cukup untuk membasahi bahunya. Nadia berdiri di depan pintu, tidak mengejarnya. Ia tahu, menahan Arman sekarang hanya akan memperpanjang penderitaan. Pintu tertutup,
dan suara itu terdengar lebih keras daripada apapun. Malam itu Nadia tidur sendirian di ranjang yang terasa asing. Ia memeluk bantal, menangis sampai lelah. Setiap kenangan berputar di kepalanya. Tawa lama, janji, dan kesalahan yang mengubah segalanya. Ia membuka ponselnya. Nama Dimas masih ada di sana. Dengan tangan gemetar, Nadia menghapus kontak itu. Bukan sebagai penebusan, tapi sebagai pengakuan bahwa semua ini tidak pernah sepadan. Sementara itu Arman duduk di kamar kecil tempat ia menginap. Ia menatap langit-langit, bertanya pada dirinya sendiri, apakah keputusannya benar? Ia tidak merasa menang. Ia tidak merasa bebas. Ia hanya merasa kosong. Keputusan telah diambil, bukan karena benci, melainkan karena cinta yang terlalu terluka untuk bertahan. Waktu terus berjalan, meski luka belum sembuh. Rumah itu kini benar-benar sunyi. Tidak ada suara langkah Arman di pagi hari, tidak ada sapaan singkat sebelum berangkat kerja. Yang tersisa hanya rutinitas kosong dan kenangan yang menempel di setiap sudut. Nadia menjalani hari-harinya seperti bayangan. Ia bangun pagi, menyiapkan sarapan, mengantar anak-anak sekolah, semua dilakukan otomatis, tanpa rasa. Setiap kali melewati ruang tamu, matanya selalu tertuju pada sofa tempat Arman dulu tidur setelah semuanya terbongkar. Tempat itu kini kosong, seperti hatinya. Anak-anak berusaha kuat dengan caranya masing-masing. Anak sulung mulai membantu menjaga adiknya, seolah ia tumbuh terlalu cepat. Anak bungsu masih sering bertanya kapan ayah pulang. Nadia tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya berkata, "Ayah lagi butuh waktu." Padahal ia sendiri tidak tahu apakah waktu akan memperbaiki atau justru memisahkan mereka selamanya. Suatu sore, Nadia duduk sendiri di kamar. Ia membuka album foto lama, foto pernikahan mereka, foto rumah pertama. Foto-foto sederhana yang dulu terasa biasa, kini terasa mahal. Air mata jatuh satu persatu. Ia baru benar-benar mengerti satu hal yang dulu ia abaikan. Kebahagiaan tidak selalu tentang dipahami oleh orang lain, tetapi tentang menjaga apa yang sudah dimiliki. Di tempat lain, Arman mencoba menata hidupnya kembali. Ia bekerja, tidur, bangun. Semuanya terasa datar. Tidak ada kelegaan, tidak ada rasa menang. Setiap malam ia teringat wajah anak-anaknya. Dan wajah Nadia, bukan saat mengkhianati, melainkan saat dulu menunggunya pulang dengan senyum tulus. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah pergi adalah pilihan yang benar? Namun luka di dadanya selalu menjawab lebih dulu. Beberapa bulan berlalu, mereka bertemu hanya demi anak-anak. Sopan, jaga jarak, tidak ada pelukan, tidak ada sentuhan. Nadia ingin bicara, ingin meminta kesempatan. Namun setiap kali melihat mata Arman, ia tahu kepercayaan itu belum kembali. Mungkin tidak akan pernah. Ia belajar hidup dengan konsekuensi. Suatu malam setelah anak-anak tertidur, Nadia duduk di teras sendirian. Angin malam berhembus pelan, langit gelap tanpa bintang. Ia berbisik pelan, entah pada siapa. Seandainya waktu bisa diulang. Namun hidup tidak memberi ulang, hanya pelajaran yang datang terlambat. Perselingkuhan tidak selalu menghancurkan dengan ledakan. Kadang ia menghancurkan dengan senyap, membunuh kepercayaan, memisahkan keluarga, dan meninggalkan penyesalan yang tidak bisa ditebus. Di balik rumah tangga yang terlihat bahagia, sering tersembunyi luka yang dipelihara dalam diam. Dan ketika kebohongan itu terungkap, yang tersisa bukan amarah, melainkan kesunyian panjang. Perselingkuhan tidak selalu dimulai dari niat jahat.
Kadang ia tumbuh dari perasaan yang diabaikan, dari kesepian yang dianggap sepele. Namun ketika kepercayaan hancur, tidak ada kata maaf yang benar-benar bisa mengembalikan segalanya seperti semula. Yang tersisa hanyalah penyesalan, anak-anak yang belajar dewasa terlalu cepat, dan rumah yang tidak lagi terasa sebagai tempat pulang. Jika hari ini kamu masih memiliki pasangan yang setia, masih ada waktu untuk saling mendengar, dan masih ada ruang untuk jujur. Jagalah itu. Karena kehilangan yang paling menyakitkan adalah kehilangan yang disebabkan oleh kesalahan kita sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga cerita ini menjadi pelajaran, bukan pengalaman.